Halo guys, kali ini gua akan ngebahas film tahun 2018-an yang judulnya Hellfest. Film ini nyeritain tentang sekelompok remaja yang lagi mengunjungi taman hiburan bertema neraka. Semacam rumah hantu gitu loh. Acara yang tadinya berjalan lancar dan seru, tiba-tiba berubah menjadi mengerikan karena kedatangan pria misterius berjiwa psikopat. Kok bisa? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Enjoy! Pada scene awal, ada 3 orang gadis remaja yang lagi ada di taman bertema neraka nih. Di sana mereka masuk ke wahana rumah labirin. Tapi pas udah di dalam, salah satu dari mereka terpisah. Saat satu orang itu lagi nyari jalan keluar, tiba-tiba dia disamperin sama pria bertopeng yang tanpa basa-basi langsung menusuknya sampai mati, dan mayatnya digantung bersama korban lainnya. Itu baru pembukaan guys, karena setelah itu film Hellfest pun dimulai. Cerita berawal pada saat Natalie datang mengunjungi sahabatnya yang bernama Brooke dan teman sekamarnya yang bernama Tyler. Mereka berencana untuk mengunjungi Hellfest, festival horor bertemakan neraka. Tidak hanya mereka bertiga, tapi juga ada Quinn selaku pacarnya Brooke, Asher pacarnya Tyler, dan Gavin yang akan dicomblangin sama si Natalie nih. Singkat cerita, mereka udah sampai di tempat itu. Sesampainya di sana, mereka nggak langsung memasuki area wahana, tapi lebih memilih untuk sekedar minum-minum santai sambil membahas wahana apa aja yang akan mereka kunjungi. Di sisi lain, pria misterius bertopeng dengan jiwa psikopat itu sudah memasuki Hellfest. Saat pria bertopeng itu lagi nyari target, dari kejauhan ada gadis yang agak sombong nih. Intinya gadis ini bilang kalau dia nggak takut sama yang beginian. Karena pria bertopeng ini merasa tertantang, akhirnya dia mengambil pisau dan mulai mengejar gadis itu. Lanjut ke sekelompok remaja tadi. Mereka mulai memasuki wahana yang ada di Hellfest. Mereka mulai menelusuri wahana ini dengan rasa penasaran. Sayangnya, gak lama dari itu sekelompok remaja ini terpisah. Lebih tepatnya, para pria meninggalkan rombongan wanita di belakangnya. Saat para wanita sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ada gadis yang berlari ketakutan dan disusul dengan kedatangan pria bertopeng tadi. Karena sekelompok remaja ini ngiranya drama yang dibuat oleh tim Hellfest, jadi mereka ngelihatnya ya kayak biasa aja. Malahan nih, si Natalie sampai ngasih tahu tempat ngumpetnya gadis tadi ke pria bertopeng. Pada bagian ini juga, pria bertopeng merasa tertantang sama ucapannya Natalie yang gak takut akan hal ini. Sampai kedua temannya, Tyler dan Brooke pergi dari wahana itu. Sedangkan Natalie menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh pria bertopeng itu kepada gadis tadi. Dan para remaja tadi masih menganggap kejadian sadis ini adalah drama dari tim Hellfest. Setelah kejadian tersebut, pria bertopeng yang berjiwa psikopat tadi mulai mengikuti sekelompok remaja itu. Ya bisa dibilang merekalah target selanjutnya. Natalie yang udah mulai risih dengan pria bertopeng tadi, akhirnya dia menceritakan ke teman-temannya. Tapi semua temannya masih menganggap itu tugas dari tim Hellfest, dan malah memberi kesan yang membuat pria bertopeng itu tambah tertantang. Singkat cerita, mereka pindah permainan nih. Quinn dan Asher berhasil menangin gamenya dan dapat hadiah boneka tema Halloween, yang kemudian diberikan ke pasangannya masing-masing. Sedangkan Gavin gak dapet. Jadi Natalie mutusin buat ngajak Gavin untuk photobox aja. Pas lagi asik-asiknya photobox nih, hasilnya malah diambil sama pria bertopeng tadi. Si Brooke yang melihat kejadian itu langsung mengejar pria bertopeng sampai ke tempat yang sepi dan gelap. Saat Brooke udah ngerasa takut nih, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan pacarnya yang nyusulin dia.
Setelah kejadian itu, mereka kembali kumpul dengan teman-temannya dan berniat untuk memasuki wahana yang lain. Tapi tidak dengan Gavin, karena dia bilang kalau mau ke tempat lain dulu, nanti dia nyusul gitu. Ternyata nih, si Gavin malah balik lagi ke permainan sebelumnya. Jadi dia masih berusaha buat dapetin bonekanya untuk diberikan ke Natalie. Ya walaupun hasilnya tetap aja nihil. Di saat yang bersamaan, si Gavin ngeliat seseorang bawa beberapa boneka keluar dari ruangan. Dari situ, dia mulai masuk ruangannya secara diam-diam dan berhasil menemukan banyak boneka di dalam loker. Setelah berhasil ngambil satu boneka, dia berniat untuk langsung balik nyamperin teman-temannya dan memberikan bonekanya ke Natalie. Tapi ternyata hal yang gak diduga-duga terjadi nih. Pria bertopeng yang berjiwa psikopat itu udah ada di depannya si Gavin. Gavin yang masih menganggap ini bagian dari dramanya Hellfest, jadi dia meminta foto yang sebelumnya diambil untuk dikembalikan. Tapi karena pria bertopeng ini diem aja, jadi si Gavin mutusin buat pergi dari ruangan itu. Baru juga satu langkah si Gavin mau ninggalin ruangan ini, pria bertopeng udah nunjukin alat pukulnya dan langsung menghajar Gavin secara brutal sampai akhirnya mati. Temen-temennya ngerasa Gavin gak balik-balik juga, jadi mutusin buat nyuruh Natalie ngehubungin si Gavin. Ngedenger HP-nya Gavin bunyi, pria bertopeng itu langsung membuka HP-nya menggunakan sidik jari si Gavin dan membalas chatnya Natalie. Dia bilang kalau tidak ada lagi jiwa yang aman. Wah, psikopat emang beda ya. Karena semua temannya nggak ada yang tahu kalau Gavin udah jadi korbannya si pria psikopat bertopeng tadi, akhirnya Natalie menaiki wahana itu sendirian. Saat di dalam wahana, kereta yang dinaiki Natalie mati. Tiba-tiba datang pria bertopeng yang mirip dengan pria psikopat bertopeng tadi. Karena merasa takut, Natalie berteriak. Tapi pria itu malah duduk tepat di atas kereta dan menghadap ke arah Natalie sampai keluar wahana. Sesampainya di luar wahana, ternyata banyak pria bertopeng yang merupakan bagian dari tim Hellfest untuk menakuti seseorang yang menaiki wahana itu sendirian. Setelah itu, Natalie minta teman-temannya buat nungguin si Gavin. Tapi Esther bilang, kalau Gavin lagi berusaha dapetin boneka buat lo Natalie. Kan dia payah, ya pasti butuh waktu yang cukup lama lah buat dapetinnya. Jadi mending sekarang kita happy-happy aja dulu, nanti juga dia bakal nyusul. Akhirnya mereka memasuki wahana yang lain. Sayangnya, di dalam wahana itu mereka terpisah. Sampai-sampai nih ya, si Natalie bertemu lagi sama pria psikopat bertopeng itu. Natalie yang merasa takut, akhirnya buru-buru keluar dari wahana dan kembali kumpul bersama Brooke, Tyler, dan Quinn. Sedangkan Esther masih berusaha mencari jalan keluar dari wahana labirin itu. Tapi sialnya, dia malah ketemu sama pria psikopat bertopeng yang tanpa basa-basi langsung membuat badan Esther ambruk, kemudian matanya ditusuk dengan pisau sampai pisaunya masuk ke dalam mata. Akhirnya, si Esther juga mati di tangan pria psikopat bertopeng itu. Saat sekelompok remaja itu lagi nungguin si Esther keluar dari wahana itu, tiba-tiba ada monster berkostum bagian dari tim Hellfest yang menyemburkan cairan ke badannya Natalie. Jadi, dia harus ke toilet untuk membersihkan cairan dari badannya. Setelah itu, dia buang air kecil sambil ngechat si Gavin lagi. Tapi dia dibuat heran sama suara notif HP-nya si Gavin dan kaki yang ada di balik pintu toiletnya. Saat situasi di dalam toilet udah nggak beres, Natalie mencoba buat nelpon polisi, tapi nggak bisa. Akhirnya dia nyoba buat kabur lewat kolong toilet dan berdiri di atas kloset biar kakinya nggak kelihatan sama si pria psikopat bertopeng. Tapi karena pria itu pergerakannya kayak kilat, jadi dia tahu gerak-geriknya si Natalie. Tapi untungnya dia berhasil keluar dari toilet itu.
Setelah itu, si Natalie dan Brooke mencoba melaporkan semua kejadian yang mereka alami ke petugas keamanan Hellfest. Tapi petugas menganggap semua kejadian ini adalah ulahnya si Gavin yang lagi ngerjain mereka. Karena respon petugas keamanan gak percaya sama cerita mereka dan suasana juga udah makin buruk, akhirnya Natalie dan Brooke mengajak temannya untuk pergi dari tempat ini. Tapi rencananya untuk pergi gagal, karena Taylor lagi jadi sukarelawan untuk pertunjukan yang dimana nanti kepalanya akan dipenggal secara settingan. Natalie yang seketika menyadari kalau salah satu algojo yang ada di pertunjukan itu menggunakan sepatu yang sama persis dengan pria psikopat bertopeng tadi. Dia langsung panik, berteriak histeris lari ke arah belakang panggung pertunjukan itu untuk menghentikan pertunjukannya. Tapi usahanya gagal karena dihalangi oleh petugas keamanan di sana. Setelah selesai pertunjukan, salah satu tim di sana nyuruh algojo buat ngelepasin Taylor dari alat yang sebelumnya dipakai buat pertunjukan. Tapi karena algojo itu sebenarnya pria psikopat bertopeng, jadi dia nggak ngelepasin Taylor, tapi malah mau membunuh dengan cara memenggal lehernya pakai alat pertunjukan tadi. Satu kali penggalan berhasil mendarat di lehernya Taylor. Dan saat pria psikopat bertopeng ini lagi ngatur alatnya buat menggal kedua kalinya, si Taylor berhasil kabur dari tempat itu. Dia langsung lari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong karena ada yang mau ngebunuh dia. Awalnya semua pengunjung di sana mengira kalau itu drama dari tim Hellfest. Sampai akhirnya, zlep, Brooke dan Quinn ditusuk. Akhirnya mereka juga mati di tangan pria psikopat itu. Seketika semua pengunjung yang melihat kejadian itu sadar kalau ini semua bukan bagian dari settingannya Hellfest. Semua pengunjung lari kocar-kacir dan petugas di sana juga lagi berusaha nangkep pria psikopat bertopeng itu. Tapi malah salah tangkep. Melihat temannya Quinn dan Taylor mati, si Natalie sama si Brooke berusaha buat nemuin jalan keluar lewat wahana rumah hantu. Di dalam wahana itu, mereka berdua gak lupa bawa senjata buat jaga-jaga kalau ada serangan nih. Tapi sayangnya, pria psikopat bertopeng itu berhasil menghantam pahanya si Brooke. Gak berhenti sampai di situ. Mereka berdua berusaha mengelabui dengan cara cosplay jadi patung yang ada di wahana itu. Sampai akhirnya, si Natalie berhasil menghajar pria psikopat bertopeng itu sampai jatuh terkapar-tepar. Namun ketika polisi tiba di TKP, pria psikopat bertopeng itu udah gak ada. Alias dia berhasil kabur pakai jurus kilat. Emang bener-bener kuat nih si psikopat. Jadi adegan terakhir dari film ini, si pria psikopat bertopeng berhasil selamat dan kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia naruh topeng sama fotonya si Natalie dan Gavin yang sebelumnya dia ambil. Setelah itu, pria psikopat bertopeng menuju ke arah ruang TV. Di sana ada gadis kecil yang lagi tidur. Tapi pas bocil itu bangun dan ngeliat pria psikopat bertopeng alias ayahnya pulang bawa boneka, bocil itu sangat senang dan langsung memeluk pria psikopat bertopeng itu. Itulah akhir cerita dari film Hellfest. Seru banget kan filmnya? Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Atau kalau kalian ada request film buat kita bahas di next konten juga boleh kok. Tinggal komen aja. Kalau gitu terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye!